perlu saya kasih catatan juga, pemerintah dalam ini Kementerian Sosial yang paling Langsung ke Kementerian Sosial ini. yang paling bertanggung jawab lah Ya, kira-kira ya, gitu ya, ya. ya. Dalam konteks ini tuh saya lihat kurang masif untuk mensosialisasikan pendataan itu dilakukan secara akuntabel, secara transparan. Nah, jangan sampai yang kaya raya justru masuk desil 2. Sehingga dulu pernah kan terjadi si artis siapa namanya yang suaminya terjerat kasus hukum timah itu, Oh, iya, iya, iya. ya, Sandra Dewi Sandra Sandra. Dewi, ya. Ya, kebalik-balik itu. Sandra Dewi masuk di penerima PBI. Dan sebenarnya itu alasan yang mengada-ngada bahwa peserta yang tidak memanfaatkan bertahun-tahun lalu dicabut, Dicabut. itu nggak make sense. Halo, teman-teman Ruang Publik, apa kabar? Belakangan ini ramai sekali persoalan sejumlah pasien yang biasanya cuci darah itu tiba-tiba BPJS-nya nggak aktif dan menjadi polemik. Dan ternyata penonaktifan BPJS PBI ini itu karena ada perubahan data, namanya adalah data SEN. Data yang baru yang digunakan oleh pemerintah untuk merapikan data-data yang lama. Tapi kemudian perubahan-perubahan ini mengakibatkan dinonaktifkannya beberapa pasien. Kita nggak bicara beberapa dalam jumlah kecil, tapi kita bicara 11 juta orang. Polemiknya sangat ramai di mana-mana dan kita akan masuk ke dalam urgensi data itu dan kemudian polemik-polemik yang sedang berkembang. Nah, untuk membedah ini saya sudah bersama dengan senior researcher dari Prakarsa, Mas Ahmad Maftuhan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas Rozali. Terima kasih sudah hadir, Mas. Siap, terima kasih telah diundang di ruang publik yang makin keren ini. Asik. Nah, ini profilnya Mas Maftuhan menarik karena lama sekali berkecimpung di isu kebijakan publik, Mas ya. Siap, ya. Berapa tahun? 2 periode Ya, menjadi ketua belasan Prakarsa. tahun lah. Belasan tahun. Dan sebagian besar diantaranya bersama lembaga Prakarsa. Betul. Nah, Mas Maftuhan juga ini ada kaitannya dengan fenomena ini. Saya pikir-pikir ini ada korelasinya dengan sepak bola itu sebenarnya, Mas. Ini masalahnya tata kelola lalu kemudian ini dan kebetulan Mas Maftuhan ini penggemar sepak bola kan? Ya. Chelsea lebih tepatnya. Ya, betul. Chelsea. Tadi malam baru. Ya, kalau musim ini nggak juara, musim depan lah juara. Permainannya oke, cuma tadi malam end up di 2-2. Iya. Penguasaan bolanya sudah oke. Ini Tidak beruntung. Padahal peluang menangnya besar sebenarnya. Sekarang di peringkat 5. Ini sama-sama berat ini, Mas. Antara mana yang lebih berat ini kayaknya? Antara Chelsea juara Premier atau membayangkan tata kelola Indonesia itu lebih baik? Lebih berat yang kedua kayaknya. Lebih berat yang kedua ya. Lebih berat yang kedua. Ya, karena kalau Chelsea juara ini roadmap-nya hanya harus memastikan di setiap sisa laga Chelsea menang. Yang lain semua kalah. Sementara yang lain harus kalah. Urusannya cuma Arsenal, City, terus MU sekarang yang lagi naik daun ya kan. Ya gitulah. Oke, Pas. Ngikutin nggak Mas soal data sen kemarin yang ramai itu? Ngikutin ya. Tentu apa yang kepikiran sejak awal ketika data sen itu dijadikan data itu urgensinya bagaimana yang Mas tangkap? Oke, teman-teman ruang publik, sebenarnya DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional ini bisa kita katakan sebagai langkah inovatif, langkah
maju Iya, iya. yang dilakukan oleh pemerintah Hmm. sebagai penyempurnaan dari DTKS, Hmm. data terpadu kesejahteraan sosial. Hmm. Nah, di 2025 ini berdasarkan Perpres pemerintahan Presiden Prabowo ada inovasi pendataan yang disebut tadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Data tunggal sosial ekonomi nasional ini untuk apa sih? Ini untuk melakukan proses pendataan penduduk yang kira-kira paling berhak Hmm. mendapatkan bantuan sosial atau mendapatkan jaminan sosial. Hmm. Nah, di dalam DTSen itu secara teknis ya diklasifikasikan, penduduk itu diklasifikasikan dengan pendekatan desil Ya. ya. Per puluhan kira-kira gitu Ya. ya. Jadi dasa lah gitu. Desil ini membagi kondisi penduduk ke dalam 10 tingkat. Hmm. Tingkat 1 yang paling rendah, Yang paling artinya miskin. yang paling miskin. Oke. Tingkat 2 Naik lah ya, lebih naik sejahtera. ya, rentan miskin. Rentan miskin. Terus kemudian desil 3 hampir miskin dan seterusnya. Hmm. Sampai 6 dan 10 itu kelompok menengah. Terus kemudian atas. Hmm. Nah, biasanya yang penduduk masuk desil 1 sampai 3 itulah yang paling diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial, Ya. jaminan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah. Hmm. Nah, kenapa itu perlu dilakukan? Karena pendekatan bantuan sosial dan jaminan sosial yang dijalankan oleh Indonesia itu sifatnya targeting, Targeted. ya, grup, Ya. nah, bukan universal, Oke. bukan semesta. Sehingga challenge terbesar ya kualitas data. Ya, ya, ya. Kualitas data itu tidak semata-mata kelengkapan, ya, tetapi update Ya. itu juga penting karena kondisi sosial ekonomi orang itu dinamis. Hmm. Tahun ini mungkin si Fulan berada di desil 10 Ya. karena jatuh sakit harus operasi cancer. Semester depan jatuh Bisa ke turun. desil 2 misalnya. Bah, oke. Nah, itu makanya update data tunggal sosial ekonomi nasional itu sangat diperlukan, yang nanti juga akan sangat menentukan efektivitas dan keberlanjutan program bantuan sosial maupun jaminan sosial yang lebih tepat sasaran ke warga yang paling membutuhkan. Jadi kondisi orang itu prinsipnya dinamis. Ya, ya, ya. Ya. Sebenarnya oke ya, sebagai sebuah inovasi dari sebelumnya mungkin kan banyak isu yang tidak tepat sasaran. Di Persis. bawah itu ada yang dapat PKH tapi tidak Persis, layak, ada yang layak nggak dapat gitu-gitu. Ini berupaya untuk Untuk diperbaiki ke sana. ke sana. Oke. Nah, di dalam DTSen itu ada satu hal yang menarik, yaitu pemerintah akan melakukan update 3 bulanan. Oke. Ya. Dan diharapkan semua formal institution dari pusat sampai desa itu terlibat dalam Mengupdate. updating itu. Oke. Nah, cuman kita juga tahu bahwa kegiatan update data itu kan kegiatan yang tidak sepele ya. Ya.
kesannya gampang update gitu. Tapi kan karena kondisi manusia itu dinamis, sehingga itu tidak gampang pada akhirnya. Dan satu hal lagi yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa sistem pendataan kita di Indonesia itu mengenal yang namanya stel sel aktif. Maksudnya apa itu? Nah, stel sel aktif itu maksudnya warga penduduk yang merasa dirinya tidak berada di tempat yang semestinya dalam database sosial ekonomi itu untuk melapor, untuk mendaftar, untuk komplain, untuk mengajukan diri. Nah, ini yang belum tersosialisasi dengan baik. Itu kita kalau mau tahu gimana Mas? Penonton ya kita cek, ya teman-teman bisa cek di DTSEN, cek pakai nomor induk kependudukan, masuk atau tidak, di desil berapa masuknya, nah itu bisa dicek. Tapi ini kan perlu pemerintah melakukan proses literasi yang masif, ya, yang sungguh-sungguh sehingga warga tergerak, aktif. Itu gitu terbuka ya? Terbuka. Tapi di satu sisi yang juga perlu saya kasih catatan juga, pemerintah dalam ini Kementerian Sosial yang paling langsung ke Kementerian Sosial ini. Ya, yang paling bertanggung jawab lah kira-kira gitu. Ya, tentu ada lembaga pemerintah lain juga yang bertanggung jawab, misalnya BPS, pemerintah daerah dan seterusnya. Dalam konteks ini tuh saya lihat kurang masif untuk mensosialisasikan bagaimana peran penduduk, ya, untuk proaktif melakukan kerja-kerja proaktif dalam konteks pembaruan data itu. Ya. Soal pembaruan data Mas, saya mau cerita sedikit ini. Saya sama istri kan sama-sama suka ini data. Iseng-iseng itu ngecek. Tahu Pak Mas? Saya ada di desil 9 Pak. Kita di desil 9 Pak. Saya amin kan? Kamu dapat PBI. Kamu 9 Mas. Menengah atas kamu. Hampir puncak saya. Jangan-jangan saya sudah disandingkan dengan orang-orang kaya. Iya. Berarti kamu bersyukur lah. Alhamdulillah dianggap kaya. Makanya saya amini kan. Saya amini. Tapi ini jelas salah. Ini gimana cara ceritanya? Ini cicilan 20 tahun ini masuk ke sini. Ya kan? Dengan profil yang oke, gitu kan. Kelas atas cicilan ya. Kelas atas cicilan. 9. Ya, 6 oke lah ya. 7 bisa diterima. 6, 5, 9. Nah, terus kemudian karena istri saya juga kita sama-sama suka ini kan, dan kebetulan pekerjaan istri saya itu kan suka dia juga peneliti. Iya. Peneliti. Katanya waktu cerita itu dia pernah diwawancara soal itu. Enumnya dengan sengaja, dan dia tahu dia dengan sengaja nge-skip bagian-bagian tertentu dan ditanyain, "Loh kok di-skip?" katanya. "Bagian ini kok di-skip?" "Oh iya Bu, lupa." Gitu. Jadi human error-nya kental itu. Di human error-nya ada faktor human error juga di situ. Ya. Makanya kok tiba-tiba kita ada di desil 9 kan? Ya. Wah, ini jelas nggak ada intervensi ini kayaknya di situ, Pak. Ya memang idealnya itu dua arah ya. Ya. Ya istilahnya gini, di dalam proses pendataan itu juga mengenal ya prinsip akuntability dan transparansi data. Ya. Sehingga tidak searah. Jadi ini tuh dua arah, ya, yang melakukan pendataan dan yang didata. Ya, oleh sebab itu kenapa tadi prinsip stel sel aktif bagi citizen, bagi penduduk dalam konteks DTSEN, dalam konteks updating data tunggal sosial ekonomi nasional itu, ya karena untuk tadi memastikan bahwa pendataan itu dilakukan secara akuntabel, secara transparan. Jangan sampai yang kaya raya justru masuk desil 2. Sehingga dulu pernah kan terjadi si artis siapa namanya yang suaminya terjerat kasus hukum timah itu. Oh iya.
ya. Sandra Dewi Sandra Sandra. Dewi, ya. Ya, kebalik-balik itu. Sandra Dewi masuk di penerima PBI. Nah, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Ini gimana ceritanya? Gimana ceritanya Kan gitu. itu? Nah itu tuh karena ya proses pendataan yang tidak transparan, tidak akuntabel. Tidak akuntabel. Ya, dan apa ya? Ini kan ramai juga kan. Akhirnya orang-orang yang isu ini terangkat itu karena ada komunitas orang-orang yang rutin Cuci darah. cuci darah. Iya, iya. Itu tiba-tiba datang ke fasilitas kesehatan dan tiba-tiba menemukan bahwa BPJS-nya nggak aktif. Iya. Terus ada meme-nya Mas, ada video lucunya, lucu yang kritiknya kuat lah. Sebuah stasiun TV nih yang bikin. Iya. Ada satu orang, dia bilang datang ke rumah sakit mau berobat. Terus ada orang lain ya, dokternya lah. Wah ini nggak aktif katanya. Anda harus datang ke BPJS katanya. Terus saya datang ke BPJS. BPJS ini saya nggak aktif karena gini. Oh bukan saya yang berhak ini. Anda harus datang ke Kementerian Sosial. Betul. Datang ke Kementerian Sosial. Sama Kementerian Sosial, dia bilang persis seperti yang dikatakan Menteri Sosial, rumah sakit harus menerima yang sakit. Ini gimana kok kita rakyat yang dibuat bingung gitu, gimana ceritanya? Nah itu memang kondisi pelayanan publik di kita ya masih sering terjadi lempar badan. Ya. Ya. Sebenarnya memang betul bahwa fasilitas kesehatan dari tingkat pratama ya, sampai rujukan itu tidak bertanggung jawab pada aktif nggak aktifnya peserta. Oke, setuju. BPJS Kesehatan sebagai badan pelaksana itu juga tidak punya kewenangan soal update data, ya siapa yang penerima PBI, siapa yang tidak. Ya. Itu memang pemerintah. Dalam hal ini leading sektornya Kementerian Sosial. Nah, tentu kasus penonaktifan ini mengguncang ya Republik Indonesia, khususnya teman-teman yang secara langsung terdampak. Langsung terdampak ya. Apalagi teman-teman yang mengalami penyakit katastropik seperti diabetes yang harus melakukan hemodialisa rutin itu solid. Mereka terhubung satu sama lain. Mereka bahkan bikin ada komunitasnya. Makanya begitu 1-2 tidak aktif itu bisa langsung yang lain juga ngecek dan langsung ketahuan bahwa banyak yang tidak diaktifkan kan gitu loh. Nah harusnya ya jika ada kondisi pengupdatean data penerima PBI lalu kemudian menjadi tidak penerima PBI, itu ada pemberitahuan dong. Nah itu yang nggak ada itu. Ya, lalu kemudian ada update ya, secara direct ke pasien atau ke peserta yang bersangkutan. Nah kalau seperti ini kan menyulitkan. Akhirnya orang yang sakit akan makin sakit. Ya. Isu kesehatan atau permasalahan kesehatan itu berbeda dengan permasalahan yang lain, misalnya pendidikan atau yang lain lah ya. Karena kesehatan itu tidak bisa ditunda. Iya. Kesehatan itu kalau ditunda bisa berdampak keparahan, bisa meninggal dan seterusnya. Oleh sebab itu maka kesehatan itu hari ini sakit, hari ini harus ada penanganan. Itulah uniqueness dari bidang kesehatan. Kalau si ketua komunitas pasien cuci darah itu, saya dengar wawancaranya, sempat dengar wawancaranya. Dia menggambarkan kalau pasien cuci darah itu nggak cuci darah, dia cuci darah itu seminggu 2-3 kali, Mas. Rata-rata. Dan ketika dia tidak cuci darah, dia itu kayak orang kehilangan napasnya itu lemas. Bahkan cuci darah itu digambarkan seperti orang yang mau buang air kecil nggak bisa. Jadi bahkan nggak bisa makan karena
mohon maaf ya, ini Ya. mulutnya itu bau urin. Ya, ya, Terus dia lemas, nafas sesak ya, gitu-gitu. ya, Dan itu harus dilakukan 2 sampai 3 kali. ya. Nah, dia bilang ada dokter yang bilang kalau seseorang sudah kena penyakit yang harus cuci darah, no matter how wealth, Mhm. itu akan jatuh itu, Miskin. miskin. Iya, betul. Mengerikan itu. Dan itu yang sekarang terdampak. Nah, saat ini kan faktanya saya tidak tahu ya mekanisme pencabutan itu bagaimana pertimbangan dari Kementerian Sosial. Karena ini sepertinya sejauh ini kan tidak ada penjelasan yang menyeluruh. Ya. Tapi semacam ini dinonaktifkan dulu, yang aktif untuk melapor itu yang akan diaktifkan. Ya, ya, Ini metodenya bener nggak sih? ya. Nah, menurut saya memang tidak ada penjelasan yang komprehensif itu kita saksikan bersama Iya. lah. Itu clear lah. Ya. Ada yang menjelaskan bahwa karena tidak aktif, ya maka dicabut PBI-nya. Padahal PBI itu tidak terkait aktif atau tidaknya seseorang Oke. di dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan. Oh, nggak ada dong. Nggak ada. Nggak ada. Kalau dia memang nggak sakit, Ya nggak dipakai. nggak dipakai. Heeh. Justru itu keberhasilan pembangunan bidang kesehatan di Republik ini. Iya. Makin sedikit orang yang ke rumah sakit, Artinya makin sehat. akan makin sehat. Dan sebenarnya itu alasan yang mengada-ngada bahwa peserta yang tidak memanfaatkan bertahun-tahun lalu Dicabut. dicabut, itu nggak make sense. Iya, itu argumentasi. Dan kemudian apa namanya nanti yang aktif melapor akan diaktifkan kembali, itu juga nggak make sense gitu loh. Yang sudah terdaftar kok nggak diaktifin, kenapa justru pemerintah nggak berpikir untuk expand ya peserta penerima bantuan iuran? Karena kita tahu bahwa kondisi ekonomi global sedang guncang, lalu ekonomi nasional juga sedang melemah dan seterusnya kan gitu loh. Tesis sederhananya kan ada kemungkinan ya kelompok desil 1 sampai 3 atau bahkan sampai 4 yang bertambah jumlahnya. Iya. Maka pemerintah perlu meningkatkan cakupan PBI, penerima bantuan iuran kan gitu. Bukan justru apa namanya mencabut gitu loh. Terus kemudian orang dipaksa untuk nanti yang memang butuh layanan kesehatan untuk mendaftar gitu loh. Itu kan membebani gitu loh, justru membebani masyarakat. Kemarin kan memang waktu diwawancara Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gusipul ya, dia berargumentasinya apa ya? Dia kayak memaksa rumah sakit itu harus menerima pasien. Itu praktek lapangannya, itu kita sebagai pasien disuruh tengkar dengan pihak rumah sakit. Betul. Kita sudah datang sakit ini, Betul. terus membawa kalimatnya Menteri Sosial. Kata Menteri Sosial, Anda harus menerima saya. Iki lah gelut karo rumah sakit karo satpam aku. Betul. Dalam kondisi begitu. Nah ini yang buruknya tadi ya. Satu buruknya pelayanan publik, lalu buruknya komunikasi kebijakan publik di kita. Iya. Nah rumah sakit menerima pasien non aktif PBI, nanti klaimnya rumah sakit seperti apa? Betul. Rumah sakit akan salah juga untuk mengklaim. Iya dong. Dianggap melakukan tindakan yang melanggar, bisa dianggap fraud. Nggak ada apa namanya basis datanya. Basis datanya apa? Ketika seseorang misalnya bukan penerima bantuan, dia tidak aktif BPJS-nya, dilayani. Ketika ngeklaim ke negara kan repot. Makanya itu. Nah, menurut saya ini perlu dihentikan. Maksudnya, siapanya, menterinya? Bukan. Penonaktifan ini. Penonaktifan. Jangan jauh-jauh dulu lah. Oke. Nanti
kita dianggap kesana kemari. Ya. Nah, penonaktifan dihentikan. Yang sudah menjadi peserta penerima bantuan iuran di BPJS Kesehatan ya tetap aktif. Ya. Ya. Sembari ya, DTSen itu dijalankan, diupdate secara berkala 3 bulanan tadi dengan kualitas pendataan yang baik, yang akuntabel, yang transparan. Sembari juga pemerintah melakukan kampanye besar-besaran untuk mengaktifasi warga atau penduduk agar aktif melakukan update pendataan. Jika merasa miskin dan layak untuk mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan, ya pemerintah harus men-encourage warga penduduk untuk mengajukan dirinya agar dapat PBI. Kalau dituduh kaya kayak saya, Mas. Nah, kalau masalahnya itu basis datanya kan berarti masih bermasalah. Saya dituduh menjadi tier ke-9 Nah, kaya, Pak. itu dia. Misalnya gini, Mas Rozali, kita bayangkan DTSen itu rumah, Ya. ya. Nah, sebagian pemimpin kita menganggap begitu rumah selesai terbangun, bagus, udah selesai. Pemerintah nggak berpikir bahwa di rumah itu perlu ada kompor gas, perlu ada listrik, perlu ada maintenance, perlu ada kamar tidur dan seterusnya. Persis. Nah, kualitas data itu di situ. Persis. Ya, bener nggak si A si B ini desil 9? Ya. Ya kan gitu loh. Bener nggak si A si B si C ini desil 10? Bener nggak desil 1 dan seterusnya. Sehingga benar-benar bangunan DTSen yang sudah baik ini diisi oleh data yang baik juga. Bukan hanya semata-mata terpadu atau tunggal, tetapi isinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Itu PR Memang kita. Memang dalam banyak hal kan kita punya persoalan sama kualitas ya. Ya. Kualitas. Ini contoh misalnya, kadang-kadang saya melihat presentasi dari pemerintah. Pemerintah, dia bilang dia mencentang beberapa hal, misalnya kota yang ramah terhadap disabilitas. Dia mengklaim bahwa jalanan di jalan trotoar itu sudah ramah disabilitas karena dia sudah membangun tempat jalan yang bisa orang tunanetra itu, orang nggak bisa buta itu bisa ngelihat, bisa jalan karena ada tandanya. Itu dia klaim, padahal dari katakan 500 km yang dibutuhkan, dia bangun 10 kilo. Terus udah dicentang, Mas. Udah dicentang gitu. Begitu kita kelompok sosial itu ngasih masukan, hey antek-antek asing. Jadi, nah ini persoalan kualitas saya setuju sekali. Terus ini tengah-tengahnya, di tengah seperti ini kan ada miskoordinasi, ada layanan cara kita berkomunikasi dengan pemerintah yang buntu. Gimana kalau kita mau ngomong ke pemerintah misalnya, ke Pak Menteri, ke Menteri Sosial misalnya, yang dalam hal ini sangat bertanggung jawab terhadap pencabutan itu, karena itu disampaikan oleh BPJS kan, yang bertanggung jawab mencabut itu, yang mencabut data itu bukan kami, tapi di Kementerian Sosial. Apa platform yang kita punya sekarang untuk berkomunikasi dengan Kementerian Sosial? Saya rasa sekarang sudah makin banyak platform ya untuk berkomunikasi. Salah satunya podcast seperti ini kan cara kita berkomunikasi juga ya. Lalu kemudian komplain peserta PBI melalui mass media, melalui sosial media kan juga bagian dari cara untuk berkomunikasi. Tetapi memang Kementerian Sosial, dalam hal ini Menteri Sosial, juga harus secara aktif membuka kantornya untuk adanya dialog secara terbuka
Hmm. dengan para pihak. Hmm. Ya, khususnya kepada para peserta. Ya, agar penjelasan itu didapatkan secara komprehensif oleh publik Hmm. Hmm. dan agar nasib warga yang PBI yang sedang menjalani perawatan kesehatan itu terlindungi Hmm. Hmm. dan agar kualitas layanan publik khususnya di BPJS Kesehatan ini, Jaminan Kesehatan Nasional ini itu makin baik. Hmm. 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 Saya ingin menegaskan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu kan sudah menjadi legacy kenegaraan kita. Ya. Itu sudah melampaui legacy satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Hmm. Hmm. Jadi ini tidak lagi sebagai political Equipment. achievement oleh Achievement. seorang pemimpin, tetapi ini achievement of our nation. Ya. 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 Sehingga semua pemimpin harus komit untuk meneruskan program ini Hmm. Hmm. dengan sebaik-baiknya. Hmm. Karena BPJS Kesehatan itu sudah terbukti sangat membantu Iya, Mas. masyarakat. Kalau- Dan kualitas kesehatan kita juga makin meningkat. Itu ditunjukkan misalnya angka harapan hidup di Indonesia makin naik. Meningkat. Hmm. Hmm. Dulu 68 tahun, 69 tahun angka harapan hidup di Republik ini. Sekarang sudah 71 tahun, 72 tahun. Udah makin- Ya kan meningkat kan. Itu kan baik. Lalu kemudian Indonesia negara yang rakyatnya paling bahagia loh. In ya, one survey. itu relatif lah. Nah, itu relatif lah. Tergantung siapa yang bikin, tergantung dimensinya apa, Dimensinya indikatornya apa, apa. kan gitu. tapi yang jelas itu hal yang sangat penting sekali di dalam Iya, Pak. kehidupan kita berbangsa bernegara ini. Kita ini kan negara yang menurut survei, menurut hitung-hitungannya kan GDP per kapitanya itu hampir 5.000 ya, Iya. which sekitar hampir 80-an juta. Ya, Tapi kan itu karena orang yang sekaya Haritanu itu dibagi rata dengan orang-orang yang kayak kita kan, sehingga yang sebenarnya ada di bawah, yang di bawah 80 juta per tahun itu Iya. jauh lebih banyak, Jauh saya lebih yakin. banyak. Karena banyak ilmuwan mengatakan GDP per kapita itu nggak real sebenarnya. Betul, Itu serampangan, hanya kekayaan sebuah negara dibagi penduduk gitu aja kan. agregat. Ya. Di agregat. Nah, dan kalau orang-orang dengan kemiskinan yang banyak, orang banyak di Indonesia dengan kemiskinan yang sedemikian menyengsarakan, terus masih harus dibebankan pada layanan kesehatan. Kesehatan kalau udah sakit tuh Mas, orang kita punya tabungan mungkin ya, nabung sebulan, 2 bulan, sampai 10 bulan, tiba-tiba sakit. Habis, Collapse. Collapse Mas. Absolutely collapse. Iya. Dulu ada istilah Ha, sadikin. apa itu? Sakit dikit jatuh miskin. Oke. Ya. Sebelum ada BPJS Kesehatan itu kondisinya seperti itu. Hmm. Nah, BPJS Kesehatan itu sebagai asuransi sosial itu memang punya prinsip gotong royong. Hmm. Ya. Ya. Artinya apa? Warga yang mampu membayar iuran secara Bayar iuran. mandiri, warga yang miskin dan tidak mampu, iurannya dibayarkan oleh pemerintah, Hmm. baik melalui APBN maupun melalui APBD. Ha. Kenapa kita memilih sistem seperti ini? Kenapa kita nggak memilih sistem semua iurannya ditanggung oleh pemerintah? Karena kondisi fiskal kita yang belum Stabil, memadai. memadai. Karena kontribusi wajib pajak kita juga belum merata. Artinya kalau semua ditanggung oleh pemerintah, ya tentu beban pemerintah akan makin berat. Nah, akhirnya kita memilih ya sistemnya gotong royong, Ya. gitu loh. Nah, inilah prinsip bernegara kita,
berbangsa bernegara kita bahwa kegotong royongan itu tercermin di dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Sehingga yang menengah atas ya dalam tanda petik harus berkontribusi lebih nih gitu loh untuk terjadinya distribusi yang lebih merata. Dan di sistem jaminan sosial Indonesia itu sebenarnya penerima bantuan iuran itu tidak hanya untuk kelompok fakir miskin loh. Oke. Tetapi juga untuk kelompok ya kurang mampu. Kurang mampu itu Ya kalau prediksi saya antara desil 3 sampai 5 lah. desil 3 sampai 5 ya. Ya, kurang mampu. Nah, harusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengekspan warga atau penduduk yang penerima bantuan iuran. Kalau sekarang let's say 90 sekian juta penerima bantuan iuran, ya ke depan untuk menuju universal health coverage, ya penerima bantuan iuran bisa ditargetkan misalnya mencapai 130 juta Ya, ya peserta Wow. atau bahkan 150 juta peserta gitu loh. 50% lebih. Ya karena Dari memang populasi. kondisi faktual seperti yang kamu tadi sebut kan, ya sebenarnya yang di bawah itu jumlahnya lebih banyak dari Jauh lebih banyak dari data atas angka resmi itu, kan ya. gitu loh. Ya. Nah itu klasifikasi yang dibikin di sistem jaminan sosial nasional kita itu sudah bagus, kurang mampu. Ya itu untuk mengakomodir bahwa kelompok yang tidak fakir miskin ini itu tetap bisa mendapatkan bantuan iuran gitu loh. Maka sekarang kan penerima bantuan iuran 90 juta lebih, hampir Iya, 100 juta. Sementara angka kemiskinan kita kan sekitar 23 something juta kan gitu loh. Jadi Satu digit ya. artinya yang kurang mampu itu porsinya lebih banyak, Lebih banyak dari yang sebenarnya. fakir miskin gitu. Oh ya, mungkin ini untuk memberikan konteks ya buat teman-teman yang tadi mungkin belum paham desil itu apa. Jadi kita sebagai warga negara, semua populasi ini dibagi tadi 10 kamar. Anda itu ada di nomor berapa? Di kamar 1 itu berarti orang miskin. Miskin banget lah ya, ekstrim, ekstrim. Terus ada miskin sampai ke yang kaya itu. Jadi 1 sampai 10 itu. Nah, itu intervensi itu menentukan nanti intervensi apa yang akan Anda dapatkan. Layanan pemerintah apa yang akan Anda dapatkan. Idealnya memang kalau mau tidak dipusingkan oleh updating data yang tentu juga costly, ya layanan dasar universal, semesta. Semesta. Jadi 270 juta penduduk di cover. Bisa begitu, dengan catatan diperbaiki sistem perpajakannya, ya, lalu kemudian kontribusi wajib pajak meningkat drastis, sehingga ada tambahan pendapatan negara yang signifikan untuk membiayai Ada investasi dari luar. kesehatan. Saya rasa kalau dibenerin beneran ya, bisa kita membiayai. Beneran itu maksudnya kan korupsi kok meningkat lagi, menghilang, korupsinya makin sedikit, pemasukannya dikumpulin, baik pajaknya yang masuk di scale up, jumlah orangnya, Betul. jumlah penerimaannya dibenerin gitu ya. Jadi yang terjadi di Indonesia hari ini sekitar 280 juta jiwa itu hanya digotong oleh sekitar 30-an juta jiwa yang WP, wajib pajak, yang rutin. Ya kalau misalnya ditambah dengan yang kadang-kadang bayar, kadang-kadang tidak, ya bisa jadi 40-an juta misalnya. Itu menurut saya masih jauh dari potensi yang kita miliki. Memang kita punya masalah tingginya informality Iya, betul. di sistem ekonomi kita.
Sebenarnya di sistem politik juga begitu. Bahkan seorang scholar dari Belanda, ya, teman ya, Watt menyebut Indonesia itu dalam situasi informality trap, Informality trap, terjebak di terjebak ruang ke informal. dalam situasi informal, nyaris di semua aspek. Ya. Jumlah pelaku ekonomi informal di kita besar sekali. Besar sekali. Ya. Ya. Lalu proses kebijakan, proses politik juga didominasi oleh negosiasi-negosiasi di ruang informal. Ya. Meskipun ya elit sudah menggenggam jabatan formal, tetap saja Kan istilahnya kalau di pemerintahan ini mah. dia lebih senang Iya. lewat informal. Kadang-kadang. Istilahnya itu rapat setengah kamar. Rapat setengah kamar. Nah itu ya, betul. Itu yang lebih menentukan. Kalau sudah rapat formal, formalitas saja ngetok. Ah, Katanya gitu. betul. Nah, itu benar berarti kan apa yang disampaikan. Ya, informality trap. Itu kan sering disebut sama kalau nggak salah Kementerian UMKM ya. Dia bilang Indonesia itu ditopang oleh ekonomi yang dibangun oleh basis UMKM. Lihat saja UMKM kita terbanyak. Betul. Itu karena Anda gagal membuat yang formal. Jangan dibanggakan. Betul. Kita pengen tanda tangan semua, kontrak jelas, BPJS jelas. Betul. Tiba-tiba dibanggakan itu gimana? Ya seperti kondisi transportasi online kita hari ini kan. Yang jadi pekerjaan utama akhirnya. Ya yang disebut kemitraan yang Ya kita padahal dia sampai harus, sekarang kita belum punya regulasi khusus yang mengatur hubungan industrial itu. Itu padahal roda 2 itu bukan kendaraan angkutan itu katanya. Ya, kalau kita pakai undang-undang transportasi ya. Nah, itu digunakan untuk nyari duit. Kan? Jadi absurd banget kita. Ya banyak hal yang harus kita beresin, tetapi menurut saya beresin dengan memberikan pelayanan dasar kepada warga yang aksesibel, yang berkualitas itu akan memudahkan kita untuk menuju perbaikan yang lain. Layanan dasar itu ada kesehatan, pendidikan, lalu kemudian transportasi publik, ya, lalu kemudian pekerjaan, rasa aman, ya. Ya. Gitu. Emang susah sih jadi negara miskin itu, Mas. Ya sebenarnya kita nggak miskin dari sisi potensi ya. Dari sisi potensi ya. Ini bedanya ngobrol sama orang yang punya visi dan semangat itu. Kalau yang sudah nggak semangat, slow living aja lah. Wah, orang-orang itu cerita banyak. Karena memang banyak juga Mas Rozali negara lain yang ngiri terhadap Indonesia atas praktek jaminan sosial kesehatan kita ini. Wow, kalian pesertanya segitu banyaknya, lalu yang dikasih iuran oleh pemerintah segitu banyaknya, dan kalian negara kepulauan, dan semua layanan kesehatan yang katastrofik pun di cover, misalnya hemodialisa, cancer, kemoterapi dan seterusnya. Generous. Iya, itu generous. Ya, generous country. Banyak negara yang iri gitu. Dari aspek itu. Di aspek itu ya. Nah, oleh sebab itu jangan sampai salah satu yang baik ini kemudian dibikin nggak baik, dibikin compang-camping gitu loh. Ini Menteri Sosial punya tanggung jawab besar ini untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jelas. Tahapannya, cara penanggulangannya bagaimana, walaupun ada itu diskon lah ya, 3 bulan ke depan itu masih harus diterima, tapi kan itu omon-omon ya, bukan di atas kertas, tidak menjadi kebijakan. Ini yang membuat sulit. Kalau Anda misalnya dalam posisi si rumah sakit ini ya, di rumah sakit, nanti jadi rumah sakit, terus tiba-tiba datamu di orang ini tidak terdaftar, terus mau diiniin, kan nggak bisa. Maksudnya nggak bisa sekedar kita bilang Menterinya rumah udah sakit bilang, harus menerima pasien. Ya ora iso, Pak. Nggak bisa. Ini bernegara bukan omon-omon. Betul. Bukan omon-omon. Jadi harus diterjemahkan dalam kebijakan, diimplementasikan. Oh, warnanya udah hijau, bisa berobat. Betul. Ada yang jamin BPJS. Lanjut kan gitu. Betul.
Dan sebagai asuransi sosial, ya, frame atau point of view yang digunakan misalnya defisit, ya, over budget, over claim, itu sebenarnya kurang tepat. Karena yang namanya asuransi sosial itu tidak seperti asuransi konvensional, Yang nyari asuransi keuntungan swasta maksudnya. yang mencari keuntungan gitu loh. Jadi Ya MBG-nya lah dikurangi, ya bisa kan gitu, realokasi, direalokasi, ya kan, nggak usah bayar 16 triliun buat betul, ya. trust. Bisa banyak sumber lah yang bisa digunakan. Cuma nggak bijak kayaknya, Mas. Nah, saya rasa memang ada sumbatan komunikasi ya antara satu kementerian dengan kementerian lain, Heeh. antara menteri dengan presiden, Iya, iya, iya. antara pejabat dengan warga, sehingga banyak hal-hal yang sifatnya tidak perlu, yang harusnya bisa dimitigasi lebih awal gitu. Iya, iya. Ya kayak kalau kita bicara kita nggak punya duit dan harus efisien misalnya. Tidak semua anak juga butuh MBG kan. Maksudnya datanya itu mesti dikualitasin gitu. Mana yang memang memerlukan, mana yang enggak. Udah banyak sekali itu yang bilang begitu. Terus dan itu enggak ada, aku enggak tahu ya, ada evaluasi atau enggak ya, karena bahkan undang-undangnya juga enggak ada soalnya. Ya sebenarnya seluruh kebijakan publik yang sifatnya programatik, yang kegiatan itu harus ada monitoring, harus ada evaluasi. Gunanya untuk apa? Untuk improvement, Ya, ya, ya. baik dari sisi policy-nya maupun dari sisi technicalities-nya. Ya. Let's say secara politik visible, but not really possible technically, Ya, misalnya. Teknisnya susah untuk diimplementasikan, atau sebaliknya. Technically Technically possible tapi politically enggak possible. nggak possible. Kalau membagi MBG di sekolah waktu bulan puasa itu apa, Mas? Technically atau politically yang begitu itu? Iya, saya nggak usah menjawab. Semua orang sudah bisa menjawab itu. Yang jelas memang kita harus terus-menerus bergerak untuk perbaikan Ya, setuju. akses dan kualitas. Dua hal itu harus selalu beriringan. Ya, Aksesibilitas dan kualitas. Aksesibilitas terjamin, kalau kualitasnya buruk ya kita nggak maju-maju. ya. Kualitasnya baik, Tapi kalau nggak excellent, bisa tapi diakses? aksesibilitasnya nggak bisa, ya kita akan makin timpang. Ya. Gitu. Siap. Wah, ini banyak yang kita obrolin, Mas. Ini mengingatkan saya kalau kita pengen maju memang ada momen di mana Chelsea dulu itu maju setelah lama nggak maju itu. Ya. Dan kalau belajar dari situ, waktu itu kayaknya zamannya Roman Abramovich deh. Ada investasi bagus, masuk, di manage dengan baik, dia milih Mourinho waktu itu, Betul. datangkan pemain yang nggak disangka-sangka, Didier Drogba yang berubah menjadi Monster ya. monster di era itu kan. Ini harus belajar dari situ. Jadi tapi gini, pelajaran dari Chelsea bukan di situnya yang paling krusial. Pelatih boleh datang dan pergi, Oke. pemain silih berganti, Oke. tetapi trofi selalu ada di dalam lemari. Oke. Oh iya ya. Selalu datang dan terpajang di lemari. Itu pelajaran penting di Chelsea. Jadi pergantian pemimpin, pergantian menteri, pergantian bupati, wali kota itu biasa. Oke. Yang luar biasa adalah jika negeri itu, daerah itu tetap berprestasi. Oke. Dengan mengangkat trofi. Itu yang paling penting. Tahun lalu tiba-tiba dapat trofi apa namanya, ngalahin PSG itu? Ya, World Cup. World Cup Ya. Club. Nah,
Edan. Itu luar biasa kan? Luar biasa, out of nowhere. Ah. Ya, PSG di final diajarin main champion. bola sama Chelsea, Pak. Juara Padahal champion. juara champion Eropa. Iya, Eropa. Kan? Gila, tiba-tiba. Disitulah filosofi Chelsea yang bisa diambil pelajaran untuk kita di Republik ini gitu loh. Oke. Kita boleh tiap musim ganti pelatih, tiap musim ganti pemain, Ganti tiap menteri, musim ganti pemilik, ganti pejabat, ya. ganti pemilik. tetapi tiap musim harus ada trofi. Oke. Kira-kira itu. Jadi poinnya begitu ya. Mau Mau pejabatnya ganti, mau apa menteri, mau apa presiden dan seterusnya. Tapi pelayanan publiknya tetap harus jos. Biar kita masyarakatnya terlayani dengan baik, itu trofi yang bisa kita berikan kepada pemerintah kita, pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin kita. Gitu Mas ya? siap, thank you. Thank you. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang.